Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anil tariq. Al-hadis. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya bahwa iman itu memiliki 77 cabang. Yang pertama adalah, yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling bawah adalah menyingkirkan duri di tengah jalan. Baik, yang pertama sebagaimana disebutkan dalam kitab Subul Iman, cabang iman yang pertama adalah amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yabnal alam. Pertama adalah amin bi rabbika, iman kepada Tuhanmu. Kita ketahui bahwa kita meyakini iqrarun bil lisan wa af'alu bil arkan tasdikun bil qalbi. Mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan, dan meyakini dengan hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa Allah itu yang pertama adalah la wahidun, wa Allah itu esa, la syarikalah, tidak ada yang serikat, tidak ada yang sama dengannya, baik dalam sifatnya, zatnya, ataupun perbuatannya. Yang kedua, rahimakumullah, bahwa Allah itulah samad, Allahus samad, tempat kita bergantung, menggantungkan segala sesuatu urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah bahwa Allah itu qaimun bidzatihi ta'ala, bahwa Allah itu berdiri dengan zatnya. Allah tidak membutuhkan kepada kita, Allah tidak membutuhkan ibadahnya kita, Allah tidak membutuhkan kesolehan kita. Allah hanya menyuruh kita untuk ibadah, itu pun untuk kepentingan kita semua. Ibadah ataupun tidak, tetap Allah itu qaimun bidzati ta'ala. Allah menyuruh kita berdoa, walaupun kita tidak berdoa, walaupun kita berdoa, tetap Allah itu qaimun bidzati ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bahwa Allah itu wal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin. Allah itu yang paling awal, dan wal akhir, dan akhir, wal zahiru, yang zahir, mengetahui yang zahir, wal batin, dan mengetahui sesuatu yang batin. Allah itu munazzahun anil jismiyati. Allah itu dibersihkan dari sifat jasad seperti kita. Allah itu tidak bertangan, Allah itu tidak berkaki, Allah itu tidak bermata, dan lain sebagainya. Sifat-sifat yang ada pada diri kita, Allah itu dibersihkan itu semua. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, cabang iman yang kedua adalah wal malaiki, iman kepada para malaikat. Wasab'atu saniyah al imanu bil malaika, yakni membenarkan bahwa malaikat itu adalah ibadun makrumun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak berdusta kepada Allah apa yang Allah perintahkan, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Wa hum ajsamun latifatun, bahwa malaikat itu memiliki jasad yang lembut dan bisa berubah-ubah wujud, sebagaimana yang kita ketahui ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, maka malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki yang ganteng dan lain sebagainya. Bahwa kita yakini bahwa malaikat itu ada. Namun malaikat yang kita ketahui adalah
hanya 10, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, dan Atid. Wal kutub adin rahimakumullah, yang ketiga adalah cabang iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Iman kepada kitab yang diturunkan kepada Muhammad, yakni Al-Qur'an, wa ma unzila min qabli, dan iman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, yakni Taurat, Injil, dan Zabur. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, sedangkan Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Itulah cabang iman. Yang pertama, iman kepada Tuhanmu. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cabang iman ini artinya perbuatan iman. Orang mengaku iman, maka tidak hanya sekedar meyakini diucapkan dengan lisan, maka buktikan yang pertama meyakini dalam bentuk perbuatan bahwa kita beriman kepada Tuhanmu, yakni melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Kita yakini bahwa di samping kiri kanan kita ada malaikat yang mengawasi, yaitu Raqib, Atid. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan sebelum Nabi Muhammad. Bahwa kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, maka isinya itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan disambung dengan cabang-cabang iman yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi bapak dan umumnya bagi anak sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.